Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini yang insyaallah setiap pekan kedua bi'idznillah kita masih diberikan kesempatan, nikmat dan berbagai macam nikmat yang sangat-sangat banyak sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka thalabul ilmi syar'i, dalam rangka ngaji bersama, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah, khususnya surat di antara surat-surat juz amma, dan kita sampai di surat apa nih? Ya, At-Takatsur, yaitu surat ke-102 urutannya dari mushaf setelah surat Al-Qari'ah. Kemarin sudah kita bahas bersama. Ya, kita memohon kepada Allah hati yang bersih, kemudian juga mohon taufik hidayah agar dimudahkan untuk bisa memahami ayat yang atau surat yang singkat ini namun maknanya besar, maknanya dalam, itu hanya sekitar atau hanya 8 ayat saja. Semoga bisa menjadi peringatan buat kita semuanya. Allahumma amin. Oke. Kita mulai dari surat At-Takatsur. Ini sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, At-Takatsur ya ini bagian dari surat-surat juz amma. Ya, kita ingin mempelajari apa itu takatsur. Ya, apa itu At-Takatsur? Dari kata katsura. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya dari wazan tafa'ala yatafa'alu. Ya, yang artinya itu katsura banyak. Kalau takatsara ya berbanyak-banyakan. Ini yang kita diingatkan, jangan sampai at-takatsur ya kita memperbanyak apa? Memperbanyak ya harta, ya anak, ya jabatan, ya karir, ya semuanya. Nggih. Apalagi ditambah di sini maknanya at-takatsur yaitu at-tafakhur, saling berbangga. Jadi banyak-banyakan untuk bangga-banggaan, untuk ya senang-senangan, untuk bangga-banggaan, untuk apalagi ya untuk saingan. Na'udzubillah. Sampai alhaakum, sampai hal itu alhaakum. Alhaakum artinya adalah melalaikan kalian, membuat kalian sibuk, ya membuat kalian lalai dari akhirat, membuat kalian lalai dari ta'atullah, membuat lalai kalian dari ngaji, sholat, zikir, ya bahkan urusan-urusan akhirat yang lainnya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita diingatkan, jangan sampai at-takatsur itu melalaikan kita. Jangan sampai at-takatsur itu yang membuat kita sibuk dari mengingat Allah, sehingga kita hari-harinya nafas kita semuanya adalah harta dunia, harta benda dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ya, itulah makna yaitu at-takatsur yang artinya banyak-banyakan, saling berbanyak-banyakan, saling berbangga, saling saingan, ya sehingga hal itu menyibukkan kita dari ya akhirat. Nih. Kemudian tujuan kita mempelajari surat ini, apa tujuannya setelah kita tahu maknanya? Nih, makna at-takatsur yaitu tadi, yaitu berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan, ya saingan-saingan dan seterusnya. Ya, adapun tujuannya adalah disebutkan di tafsir Al-Muyassar. Ya, disebutkan di sini taubihun nas ala ghaflatihim anil akhirah wa itharid dunya. Yaitu celaan kepada manusia, orang-orang yang mereka lalai dari akhirat dan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, sebenarnya kalian itu lebih mengutamakan dunia padahal akhirat itu lebih baik,
jauh-jauh lebih baik. Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu hanya sedikit. Kalaupun ada hanya sebentar. Kalaupun lezat itu pun seperti fata morgana. Ya kita cari-cari kemudian setelah kita ya dapatkan secara dekat ya begitu-begitu aja. Ya dan seterusnya. Namun ya gemerlapnya, baunya, wanginya membuat kita terpukau, terpana. Ya sebagaimana sabda Nabi, ad-dunya hulwatun khadirah. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, manis, dan khadirah, warnanya hijau, membuat kita terpesona. Ya. Ya, jadi ini adalah celaan bagi orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirat dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wa adamul iqla' an dzalika ila an yasiru fil kubur, dan tidak bisa melepaskan dirinya dari hal itu sampai dia ya bahasa kita sekarang sampai dia pindah alam. Ya, sampai dia pindah alam dunia ke alam kubur. Artinya sampai mati. Terus sibuk usianya, ya masa mudanya, usianya terus ya sudah diingatkan sakit, sudah diingatkan ubanan ya, sudah diingatkan teman-temannya mungkin sudah pergi duluan ya dan sebagainya, tapi dia masih terus sampai yasiru fil kubur, sampai pindah alam, yaitu dari alam dunia ke alam barzakh, alam kubur. Ya. Kemudian wazajru wa tahdid ala tilkal ghaflah bitadzkir bima fil akhirah minal azab. Itu tujuan pertama nih, yaitu mengingatkan atau mencela orang-orang yang seperti ini. Ya, kemudian tujuan kedua adalah memperingatkan dengan keras, jangan sampai kalian lalai ya, dari mengingat akhirat dan mengingat azabnya yang pedih. Ya, mengingat azab Allah yang pedih. Jadi peringatan keras peringatan keras dari sikap ghaflah, sikap lalai ya dari mengingat akhirat dan juga mengingat azab Allah Ta'ala yang pedih. Karena tidak boleh seorang pun yaitu merasa aman dari siksa Allah. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah engkau merasa aman dengan Allah yang di langit? Ya, kita tidak boleh merasa aman. Wa bima yakunu minal hisab 'alal ihmani syukrin mun'im al-'azim. Demikian juga selain peringatan keras ya dari sikap lalai dari mengingat akhirat dan juga mengingat azabnya, dan juga diingatkan pula ya peringatan keras juga akan hari hisab, dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melalaikan yaitu syukur kepada Allah Ta'ala. Yang kita ulangi nih. Jadi tujuannya adalah yang kedua tadi, peringatan keras dari sikap lalai dari akhirat dan lalai dari azab-azab Allah di yaumul qiyamah, lalai dari hisab, dan jangan sampai kita menjadi orang yang ya lalai dari mensyukuri nikmat. Karena di akhir ayat apa nih ayatnya? Ya tsumma latus'alunna yauma idzin ya 'anin na'im ya. Benar-benar kalian nanti akan ditanya ya tentang nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat semuanya. Nanti akan ada tafsirannya nih. Ada yang mengatakan itu adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya dan juga nikmat aman, dan semuanya akan ditanya. Ya bahkan semua jenis nikmat ya akan ditanya. Ini apa enggak mengerikan ya? Ini makanya kita harus menjadi orang yang disebutkan di surat Al-A'la, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Di surat Al-A'la sering kita dengar di hari Jumat, entah di mana kita waktu itu, kalau lagi imam khotib baca surat itu kita di mana ya? Ya sedang sadar atau sedang tidak sadar, atau sedang suwi temen imamnya ini. Ya Al-A'la, yaitu fadzakir inna fa'ati dzikra, yaitu berilah peringatan karena adzikra itu bermanfaat, peringatan itu bermanfaat. Namun bagi siapa? Sayadzakkaru may yakhsha, hanya bagi orang yang memiliki rasa takut saja dia akan mengambil pelajaran. Ini kita hanya mengajak bicara, ya mengingatkan diri kita yang memiliki rasa takut, karena inti ilmu itu adalah khasyatullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya tidaklah orang-orang yang takut kepada Allah kecuali berilmu. Artinya ketika dia berilmu, ngaji, sering datang di majelis taklim,
di pengajian itu seharusnya semakin takut, semakin tunduk kepada Allah, semakin gak berani untuk melakukan dosa sekecil apapun. Kenapa? Nah, ini hisabnya berat. Pertanyaannya nanti kita mau jawab apa? Ya, kita mau cari orang dalam, gak bisa. Di yaumul qiyamah gak ada. Kita hanya diri kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin ya syarrun yarah. Itu harus prinsip yang selalu hadir ya di tengah kehidupan kita. Mau apa-apa pikir dulu. Makanya ini pikiran kita harus waras nih, harus sehat. Ya, sehingga tidak terkena syubhat, tidak kena syahwat. Kalau itu sudah masuk dua-duanya, maka kita nggak akan bisa berpikir jernih. Ya, minimal oh ya, ini harus ditinggalkan. Kenapa? Ini efeknya begini. Dari sisi dunia, dari sisi akhirat jauh-jauh lebih lagi, karena ya inna adzaballahi syadid ya. Sungguhnya azab Allah itu sangat-sangat pedih. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu makna atau makna at-takatsur dan tujuan kita mempelajari surat ya at-takatsur. Sekali lagi hanya 8 ayat. Insyaallah kita bersabar sejenak untuk memahami ya dari surat at-takatsur ini. Kita mulai ayat pertama, alhaakumut takatsur. Ya, kalau di terjemahan insyaallah panjenengan bisa melihat dan membaca ulang-ulang ya. Alhaakum tadi sudah kita sebutkan, itu susunannya ya, kalau dalam bahasa Arab didahulukan fi'il. Kalau yang belajar bahasa Arab, alhaakum itu melalaikan kalian. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah at-takatsur. Nah, cuman kita menerjemahkannya ya kita dahulukan at-takatsurnya. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, saingan-saingan dunia, ya harta benda, bahkan wanita itu telah melalaikan kalian. Melalaikan kalian dari apa? Ya dari ta'atullah, dari mengingat akhirat, dari mengingat azab Allah, dari mengingat hisab, yaumul mizan dan seterusnya. Makanya di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, yaqulu ta'ala muwabbikhon ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahdahu la syarikalah wa ma'rifatihi wal inabati ilaih wa taqdimi mahabbatihi ala kulli syai'. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela hamba-hambanya yang mereka sibuk ya dengan hal-hal ini sehingga mereka lalai untuk apa dia diciptakan. Padahal kita tahu tujuan manusia diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, itu harus menjadi prinsip kita, hidup itu ibadah. Ya, hidup itu ibadah. Ya, namun orang-orang yang seperti ini dicela. Mereka lalai dari tujuannya ibadah. Tujuannya mereka mentauhidkan Allah. Ya, tujuan mereka mengenal Allah, ma'rifatullah yang disebutkan di kitab Al-Usul Tsalatsah, yaitu 3 landasan atau 4 perkara yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masail. Harus mengetahui 4 masalah. Yang pertama al-ilmu, ilmu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islami bil adillati. Kita harus tahu siapakah Allah, kemudian siapa nabi kita dan apa agama kita. Kenapa? Karena itulah yang nanti akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, di alam kubur kita. Ya, nasallahu alfa wal afiyah. Oleh karena itu ya, kita jangan sampai lalai sibuk dunia sehingga enggak kenal Allah. Oh iya, Tuhan saya Allah, tapi kenal enggak Allah? Sifatnya, namanya, hak-haknya. Ya, bagaimana kita beribadah, khusyuknya kita sholat, bagaimana amalan-amalan hati kita, ikhlas kita, tawakal kita dan seterusnya. Demikian juga inabah. Ya, taubat kita kepada Allah, rujuk ilallah, selalu ingat kepada Allah. Nah, ini yang ya kita harus ya jangan sampai lalai ya sehingga kita lebih sibuk dengan kehidupan dunia, ya semuanya tadi kita lalaikan. Ya, bahkan mengedepankan atau mengutamakan cinta ya, seharusnya kita itu cinta kepada Allah segala-galanya. Sebagaimana dalam hadis, yaitu salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang seharusnya jika itu ada pada seorang muslim, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Salah satunya
ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu agar Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai. Namun ketika dia sudah sibuk dengan dunia, kira-kira di hatinya ini cinta kepada apa nih? Atau kepada siapa? Ya, apa dan siapa? Entah kepada harta, ya harta benda, ya perhiasan, jabatan, karir, ya ingin terkenal dan sebagainya, ini menjadi sibuk. Na'udzubillah. Makanya di sini dicela orang-orang yang seperti ini, ya dicela oleh Allah Taala, alhaakumut takatsur. Jangan sampai seperti itu. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, at-takatsur yaitu lam yadhkuril mutakatsir bihi al-mutakatsar bihi. Tidak disebutkan, yaitu berbanyak-banyakan, bermegah-megahan dalam hal apa? Ini menunjukkan liyashmal dzalika kullama yatakatsaru bihil mutakatsirun. Ya, tidak disebutkan secara spesifik apakah berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak, banyak-banyakan istri, ya. Nggih, napa mboten? Nggih, banyak-banyakan pengikut, ya banyak-banyakan apa lagi nih? Rumah, kendaraan, ya semuanya. Pokoknya enggak disebutkan. Ini menunjukkan bahwa semua yang menjadikan orang itu berbanyak-banyakan sehingga lalai masuk, ya di situ semuanya. Jadi semuanya. Okay. Makanya dikatakan liyashmal dzalika kulla ma yatakatsaru bihil mutakatsirun. Itu mencakup, meliputi apa saja yang membuat orang-orang itu berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan, yatafakharu bihil mutafakhirun, dan juga membuat orang itu bangga-banggaan, sombong-sombongan. Inilah tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya dalam hadis Jibril, yaitu ditanya tentang mata sa'ah, akhbirni anis sa'ah, yaitu kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Nabi menjawab napa nggih? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kemudian akhbirni an amaratiha, yaitu kabarkanlah tentang tanda-tandanya. Salah satu tandanya adalah godabati, orang yang dulunya enggak pakai yang enggak pakai sandal, pakaiannya begitu-gitu, ya tiba-tiba dia menjadi orang yang yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba menjadi orang yang berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, yang megah. Ini na'udzubillah. Ya, oleh karena itu minat takatsur fil amwal, maka masuk di sini adalah berbangga-banggaan, bermegah-megahan dalam harta, wal aulad, anak, ya wal ansor. Ansor ini apa nih? Ansor, ya. Ansor itu pengikut yang menolongnya, pendukung. Ini kalau jadi pemimpin kan, kalau jadi pejabat kan harus punya banyak anak buah. Dikerahkan semuanya. Wal junud, pasukan, wal khodam, yaitu pembantu-pembantu, wal jah, yaitu pangkat-pangkat, kedudukan, semuanya. Wa ghairu dzalika mimma yuqsadu bihi mukatsarah. Semua hal yang dimaksudkan untuk berbanyak-banyakan masuk di situ. Kullu wahidin lil akhir wa laysal maqsud bihi al-ikhsasu lillahi ta'ala. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia berbanyak-banyakan, bermegah-megahan dalam semua yang disebutkan tadi dan niatnya tidak lillahi ta'ala. Loh, berarti boleh nggih memperbanyak harta, memperbanyak anak, memperbanyak istri, memperbanyak perumahan, ya, memperbanyak kendaraan. Boleh napa mboten? Boleh. Tapi apa? Harus ya lillahi ta'ala. Tapi itu sulit. Ya, karena kita kalau sudah dihadapkan harta, pikirannya sudah cabang-cabang. Di Batu sudah punya cabang, ya. Di Sungosari belum. Ya, tapi itulah ya manusia. Makanya jangan coba-coba minta, ya seperti kita ketahui dan pernah kita bahas, ya. Ini berdasarkan firman Allah Taala, semuanya itu adalah bagian dari ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi harta, ya, kehidupan, kematian, semuanya adalah ujian untuk melihat siapakah yang paling baik amalnya. Nah, harta banyak, harta dikit itu semuanya ujian. Ya, jangan kita minta, ya Allah kayakanlah saya. Berarti kita minta diuji. Nah, kita siap nomboten. Ya, jangan-jangan nanti yang sering kita ulang-ulang,
ya diberikan harta buahnya sudah nggak sobo masjid lagi. Ya sholat subuh telat. Ya kemudian ngaji lewat. Brosur sering dilihat nih, tapi mau datang ya terhambat pekerjaan. Ya kemudian ngaji Quran ya kalau sempat itu pun sambil ngantuk. Ya, naudzubillah nih. Makanya di sini boleh kita mencari harta, yang nggak boleh adalah menjadikan hal itu ya lebih penting dari kehidupan ya dunia. Makanya monggo bisa diingat-ingat lagi di surat Al-Qasas ayat 77, yaitu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yaitu carilah dari apa saja yang Allah berikan kepadamu itu semuanya. Ya rezeki, nikmat semuanya Allah berikan kepadamu itu, carilah negeri akhirat. Niatkannya untuk mencari negeri akhirat. Niatkan untuk mencari pahala. Niatkan untuk mencari ridho Allah, mencari surganya. Yang punya harta, ya kebutuhan kita apa? Oh ya ini sudah selesai, cukup. Lebihnya untuk buka cabang. Ya lebihnya untuk ya infak, sedekah. Ya tapi kita dihadapkan lagi dengan jiwa kita yang bakhil ya, yang pelit. Wayaman rek ya, golek soro-soro dikekno wong ya. Nah ini mulai, ini syaitonnya masuk. Makanya kalau kita perdalam lagi nih dari pembahasan ini, yaitu di tafsir Ibnu Katsir misalnya, kita diingatkan nih dengan beberapa hadis. Ya misalnya bahwasanya ketika orang itu sudah mulai cinta harta, dia apa yang terjadi nih? Harta itu masuk ke hatinya sehingga hilang dikit saja. Gimana rasanya? Ya bingung, gelisah. Nih. Makanya jangan siap atau jangan sampai atau jangan ingin jadi orang kaya nih. Kalau misalnya kita punya uang 100.000, hilang 5.000 aja bingung. Ya, punya uang 100.000 ya. Hilang 10.000. Duh, kemana tadi? Padahal sudah saya hitung nih, hilang 10.000. Ya kita gopohnya bukan main. Nah, bagaimana kalau punya uang lebih dari itu, ya kemudian hilang, ya, atau terkurang kita nggak tahu. Ini kita diingatkan dengan beberapa hadis, nih. Misalnya dari hadis riwayat Muslim, yaitu yaqulu ibnu Adam mali. Ya qala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa abalaita aw tasaddaqta fa amdaita. Yaitu manusia berkata, anak-anak Nabi Adam ini, kita semuanya, mali, hartaku. Yang dikejar-kejar pagi, siang, sore, malam, nih, sampai lalai dari ya kehidupan akhirat, lalai dari ketaatan, hatta zurtumul maqabir. Yang dikejar-kejar semuanya itu, ya hartaku. Kemudian ditanya, yaitu, wahal laka ya ben Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Apakah engkau punya harta? Apakah sebenarnya engkau punya harta? Padahal hartamu itu adalah simpel saja nih. Kalau kita mau hidup sederhana, siap nih? Yang simpel pikirannya, maksudnya. Nih. Kita simpulkan harta itu cuman yaitu ma akalta fa'afnaita. Yang engkau makan dan itu habis sudah. Apa yang engkau makan sudah lenyap begitu saja jadi kotoran. Nih. Kita mau makan apa saja ya sudah, ya selesai jadi kotoran. Ya. Kemudian aula bista fa ablaita, atau yang kau pakai dari pakaian, toh juga lama-lama akan bulak. Mau beli pakaian branded kayak apapun ya, mahal semahal apapun, ya lama-lama akan luntur, ya akan jelek atau kita akan bosan ya ini lagi, ya dan seterusnya. Au tasaddaqta fa amdaita, atau yang kau sedekahkan. Ya sehingga sudah lewat begitu saja. Jadi dalam hadis lain dipertegas lagi mirip nih, yaqulul abdu riwayat Muslim juga, mali hartaku innama lahu min malihi thalathun. Tidaklah seorang hamba itu memiliki harta kecuali 3 saja. Ma akala fa afnah, yang dimakan nanti akan habis. Kemudian au labisa fa abla, yang dipakai nanti akan usang. Kemudian au a'ta, ya faktana, ya atau yang dia berikan untuk sedekah, infak, itulah yang dia manfaatkan. Ya, kemudian wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu semuanya akan pergi, akan sirna atau akan menjadi harta peninggalan untuk orang-orang
setelah kita. Berarti kita harus cerdas ini mikirnya. Apa yang kita makan ya sudah, itu akan jadi kotoran. Apa yang kita pakai ya itu aja yang kita pakai. Ya, kemudian juga apa yang lebih dari harta nih, maka sedekahkanlah, sedekahkanlah. Kalau kita punya keluarga ya infak, sedekah, nafkah, selesai, ada sisa lebih ya sudah, berikan pos-pos kebaikan itu. Nih. Kalau misalnya kita punya hutang ya kita niatkan, kita mengumpulkan ini untuk ya bayar hutang. Atau kita punya niatan yang lain ya nanti untuk anak sekolah ini masuk pondok nggak murah ini ya udah dikumpulkan, niatnya harus ada lillahi ta'ala, bukan untuk memperbanyak banyak tadi sehingga lalai. Makanya kita diingatkan lagi dalam hadis yatba'ul mayyitu salasatun, ya seorang yang meninggal nanti akan diikuti oleh 3. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid, akan kembali 2 dan 1 akan tinggal bersamanya di kuburannya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan diikuti oleh hartanya, akan diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya akan balik, enggak mungkin akan nemani kita di alam kubur, enggak mungkin. Hartanya, HP mau ditaruh di situ ya enggak mungkin. Bawa kendaraan semuanya enggak mungkin juga. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanyalah amalannya. Makanya sering diingatkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib, al-yaumu amalun ya bila hisab, al-yauma amalun bila hisab, dan ya hisabun wala amal. Hari ini waktunya beramal, belum ada hisab. Adapun nanti yaumul akhir ya adanya hisab dan enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Jadi makanya di sini jangan sampai ya kita lalai, semua yang kita punya itu akan sirna, semuanya itu akan bulak, semuanya itu akan pergi. Maka yang harus tetap ya menjadi al-baqiyatus sholihat, itulah amal-amal kita ya, atau harta kita yang kita sedekahkan, atau apapun harta benda kita yang kita niatkan adalah ya lillahi ta'ala, untuk manfaat orang lain. Ya, makanya di sini juga diingatkan, masih di tafsiran Ibnu Katsir nih, ada hadis yang disebutkan juga riwayat Bukhari dan Muslim, ya haramu benu Adam wa tabqa min husnatan al-hirs wal amal. Ya, manusia itu nanti ketika usianya sudah senja, sudah tua, ya kira-kira masih tampan nggih atau sudah keriput? Ya, sudah beruban, sudah loyo nggih. Kaki ini sudah mulai ya, kemudian juga mata sudah mulai ya rabun dan sebagainya. Tapi ada yang tersisa 2, yaitu al-hirs wal amal, tamaknya dan banyak angan-angannya. Wah, ini bahaya ini. Oh, saya memang sudah tua, tapi semangat saya menuntut ilmu nggih, semangatnya menuntut ilmu masih muda. Hafalan apa? Juz amma? Monggo ayo silakan. Nggih. Ya ini, namun kebanyakan enggak mau disebut tua, sehingga tamaknya terhadap dunia masih ada, masih ingin ini, ingin itu. Padahal ya ngapunten nggih, Pak sudah berumur nih Pak nggih. Enggak, saya masih ya, masih dianggap muda. Dan angan-angannya masih panjang, ini berbahaya nih. Makanya jangan sampai ini yang sudah diingatkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu manusia itu ketika usianya tua semuanya akan sudah mulai pudar, nih. Semuanya sudah luntur, ya sudah mulai berkurang. Namun ini ketamakannya dan panjang angan-angan ini akan selalu ada. Nah, berarti ketamakan kita arahkan kemana nih? Tamak dunia atau tamak akhirat? Lurus nggih? Nggih, insyaallah nggih, semoga. Angan-angannya panjang angan-angan dunia atau angan-angan akhirat? Ya dunia akhirat. Gimana nih? Seimbang apa mboten? Nggih, seimbang. Yakin dunia dan akhirat itu seimbang? Ya enggak seimbang sama sekali nggih. Dunia itu ya diibaratkan hanya seperti kita dalam hadis mencelupkan tangan ke lautan yang luas, kemudian kita tarik, nah tinggal yang netes ini berapa ini? Tes gitu ya. Sedangkan itulah dunia. Sedangkan yang akhirat, lautan yang kita lihat enggak ada tepinya itu. Lalu bagaimana kita bandingkan? Jadi juga dalam hadis Nabi yang lain, lau kanatid dunya indallah, yaitu ta'dilu janaha ba'udah, kalau seandainya dunia sebanding dengan sesayap nyamuk. Kalau seandainya
ya dunia itu seperti sesayap nyamuk, orang kafir itu nggak akan bisa minum. Tapi apakah orang kafir bisa minum? Lebih dari sekedar minum, berarti dunia itu nggak ada harganya sama sekali. Ya, bahkan sering kita diingatkan yaitu dengan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat lagi. Beli aja nggak mau, dikasih juga nggak mau, tapi masih jadi ya, rebutan. Ya, makanya nih kita ingatkan lagi yang pernah kita sampaikan dari ucapan Hasan al-Basri. Kalau ada orang yang mengajakmu saingan akhirat, idza nafasaka ar-rajulu, yaitu fid dunya, jika ada seseorang yang menarikmu, mengajakmu untuk saingan dunia, maka ajaklah saingan urusan ya akhirat saja. Kalau urusan dunia monggo, sudah monggo. Tapi kita kebalikannya, kalau urusan akhirat monggo, tapi kalau urusan dunia ya artinya kalau urusan akhirat mundur kita. Tapi kalau urusan dunia maju. Proyek ini eman dilepas. Ya. Ini ya. Jadi sekali lagi ini peringatan buat kita semuanya ya, liman yatadzakkar ya, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang memiliki hati yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala dan dia sadar siapa dirinya, yaitu hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lanjut masih di surat atau ayat berikutnya, masih di tafsir As-Sa'di. Hatta zurtumul maqabir. Ya, ini disebutkan sampai kalian zurtumul, itu zur itu artinya dari kata zaro yazuru, ziarah, berkunjung ya bahasa kita. Namanya berkunjung itu menetap atau bakal pulang ya. Ya, di sini mengisyaratkan bahwasanya alam kubur itu selamanya atau tempat singgah. Ya, tempat singgah sebentar. Ya, kita nggak tahu orang-orang yang dahulu sudah meninggal jauh dari kita, kemudian jaraknya dengan hari kiamat begitu jauh, dengan orang yang meninggal mendekati hari kiamat. Loh lah enak yang mana ini ya? Enak yang meninggalnya di waktu mendekati hari kiamat, sehingga di alam kuburnya sebentar. Nah, ini jangan sampai ini pikiran kita nih. Ya Allah bisa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, dengan mudahnya Allah menjadikan mungkin waktu yang sebentar kelihatan lama, atau waktu yang lama kelihatannya sebentar, ya dengan izin Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, kita tidak memikirkan hal itu. Yang penting hatta zurtumul maqabir, di situ ada alam barzakh yang terpisah antara alam dunia dengan alam akhirat, beda alam. Dan nggak ada istilahnya ceritanya gentayangan, ya kemudian balik harus disuguhi kopi, apalagi ya dan lain sebagainya. Sudah di alam sana. Ya, kalau dia termasuk orang-orang soleh, orang mukmin, ya tempat tunggunya, view-nya adalah surga. Ya, ditemani oleh orang yang ya tampan, yang wangi, itulah amalannya. Sebaliknya kalau dia orang-orang yang amalannya buruk, ya maka disempitkan kuburnya sesempit-sempitnya sampai tulangnya hancur. Jadi juga ditemani oleh orang yang buruk rupa, baunya busuk, na'udzubillah, dan view-nya itu adalah diperlihatkan tempatnya kelak di neraka. Ini harus kita ingat kembali. Silakan baca itu di hadis Al-Bara' bin Azib ya, tentang bagaimana perjalanan hidup manusia mulai dari yaitu sejak di sakaratul maut sampai alam kuburnya. Itu hadisnya sangat panjang. Kemudian kita lanjutkan, fasamarat ghaflatukum wa lahwatukum wa tasyaghulukum hatta zurtumul maqabir. Ya, kalian terus sibuk terus menerus ya ghaflah, sibuk sampai kalian ya menemui alam kubur tadi. Fan kasyafa lakum hina idzin al-ghita, sehingga barulah sadar. Nah, kita nggak mau sadarnya pas di alam kubur nih, na'udzubillah. Walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum istinafuhu. Ya, kalian baru sadar, tapi sadarnya sudah terlambat. Nih. Makanya ya hatta zurtumul maqabir, yaitu alam barzakh, darun maqsudun minha an-nufud ila daril baqiyah. Itulah alam yang ya menggiring kita, menyampaikan kita menuju negeri yang abadi. Makanya diriwayatkan dari Utsman bin Affan ya, ketika beliau melihat orang-orang dikubur itu nangis. Kenapa? Ya, kalau diingatkan akhirat,
ya azab neraka tidak nangis, tapi ketika melihat orang dikubur menangis. Kenapa nggih? Karena itulah tempat di antara tempat-tempat bahagianya seseorang. Kalau di alam kuburnya bahagia, nyaman, itulah seterusnya alamat kebaikan. Tapi kalau di alam kuburnya sengsara, sudah nggak akan bisa lagi selamat. Makanya mengerikan nih. Makanya kita harus takut dan berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini harus kita panjatkan. Nggih. Jadi kita mohon kepada Allah ya, yaitu rasa takut ya, sehingga dengan rasa takut ini akan membuat kita apa? Terdorong untuk beramal soleh. Ya, kemudian diingatkan kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ya, kalla maksudnya adalah jangan begitu. Jangan seperti itu. Kalau bahasa kita nggih, mbok ojo ngono ya. Ngono ya ngono, tapi ya tapi enggak tahu ini dari mana bahasa. Nggih, jadi intinya jangan begitu. Kenapa? Saufa ta'lamun. Ya, kelak engkau akan mengetahui di depanmu. Engkau akan merasakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau engkau berbuat baik, kebaikannya itu untuk kalian sendiri. Tapi kalau kalian berbuat buruk, keburukannya juga kalian yang nanti akan ya merasakan sendiri. Barulah sadar ketika engkau melihat di depanmu efek perbuatan yang melalaikanmu dari akhirat, yang engkau akan tahu dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan ilmu sampai di hati, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, "Lau ta'lamuna ma amamakum ilman yasilu ilal qulub." Engkau akan benar-benar mengetahuinya ya, pengetahuan yang sampai masuk di hatimu, benar-benar yakin ini. Ya, lima alhaakumut takatsur. Kenapa? Kalian sudah dilalaikan dengan bermegah-megahan, berbangga-banggaan. Ya, dan pasti kalian akan labadartum ilal a'mali sholihah. Ya, kalian akan, kalau kalian sadar, kalian akan bersegera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, pasti akan bersegera beramal soleh. Namun itulah diingatkan 3 kali nih bahkan nih. Kalanya berapa kali nih? 3 kali. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lam, tsumma kalla saufa ta'lam. Diingatkan lagi, jangan begitu. Benar-benar engkau kelak akan mengetahuinya. Bahkan kalla lu ta'lamuna ilmal yakin. Kelak engkau akan mengetahuinya dengan ilmu yang yakin. Nanti akan kita bahas apa perbedaan ilmu yakin dan hakul yakin. Ya, kita lanjutkan. Ya, masih dari tafsir As-Sa'di. Kemudian la tarawunnal jahim, ya. Kelak engkau akan melihat benar-benar al-jahim. Apa itu al-jahim ya? Ya, neraka. Dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya di hadapan kita. Ya, la tarawunnal jahim yaitu la taridannal qiyamah, benar-benar kalian akan mendatangi hari kiamat. Ya, masih dari juga perkataan Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya, yaitu mudbiratan wartahalatid akhiratu muqabilatan. Dunia itu selalu membelakangi dan akhirat itu selalu mendatangi. Kita ini semakin dekat dengan akhirat atau semakin jauh? Ya, semakin dekat. Semakin tambah umur semakin dekat. Ya. Dan di setiap dunia dan akhirat itu ada banun. Ada banunul dunya, ada banunul akhirah. Ada pengikut dunia dan ada pengikut akhirat. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah pengikut-pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut akhirat. Kebalik ini. Ini masih sadar nih. Jadilah pengikut-pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Ya, kenapa? Fa innal yauma amalun bila hisab wa ghadan, yaitu hisabun bila amal. Itu yang tadi kita sebutkan ya. Jadi benar-benar akan melihat di depannya yaitu api neraka wal iyadu billah, ya, sehingga tidak bisa menghindar, ya, tidak bisa menyelamatkan diri kecuali ya dengan amal solehnya di dunia. Ya, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, benar-benar melihat. Kalau tadi ilmal yakin dengan ilmunya, yang ini benar-benar melihat dengan ainal yakin. Ya, ainal yakin yaitu dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan. Ya, ini kita bacakan ya.
apa perbedaan antara ilmal yakin ya dan ainul yakin atau hakul yakin. Ini kita nukilkan dari jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya dalam kitabnya Majmu' Fatawa disebutkan tentang perbedaan hakul yakin, ainul yakin dan ilmal yakin. Ya, apa maknanya nih? Hakul yakin, ainul yakin dan ilmal yakin. Beliau menjawab, ya, ini adalah nama-nama yang disebutkan ya dalam Al-Qur'an. Ya, ilmu yakin adalah ini yang disebutkan tadi. Ayatnya berbunyi yaitu kalla saufa ta'lamun, kalla apa? Tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Apa itu ilmu yakin? Ma'alimahu bis sama wal khabar wal qiyas wan nadhar. Yaitu ilmu yakin adalah yang dia mengetahuinya dengan telinga, seperti ini kita ngaji nggih. Yang kita aktifkan apa nggih? Telinga kita. Oh ya, saya mendengar. Atau dengan khabar, berita-berita. Atau dengan qiyas, atau dengan nadhar, dengan teori. Intinya ilmu yakin itu adalah dengan pendengaran, ya, dengan khabar, dengan kabar dan juga dengan teori. Tapi belum pernah melihat langsung ya. Belum pernah melihat langsung. Yaitu ilmu yakin. Kalau ainul yakin, yang tadi la tarawunnaha ainul yakin. Berarti kalau ainul yakin dengan mata langsung masyadahu wa ayanahu bil basar. Langsung melihat dengan mata kepala sendiri. Ini namanya ainul yakin. Ya, kalau hakul yakin ma basyarahu wa wajadahu wa dzaqahu wa arafahu bil i'tibar. Adapun hakul yakin sudah pernah megang, sudah pernah merasakan, ya, sudah mengetahui, ini namanya hakul yakin. Ya, jadi kita ulangi ya. Misalnya ada yang mengabarkan di luar sana ada terjadi kecelakaan misalnya. Ini namanya ilmu yakin karena yang menyampaikan ya thiqah misalnya. Kemudian oh ya sih, masa sih? Kemudian kita ke sana melihat dari jauh atau dari dekat. Ini namanya ainul yakin. Kemudian kita tolong yang apa tadi yang kecelakaan tadi misalnya nih, kita tolong, kita antarkan. Ini namanya sudah hakul yakin. Itulah benar-benar nanti ya. Untuk saat ini kita apa nih? Ilmul yakin. Ya, ilmul yakin, belum ainul yakin karena belum melihat. Namun begitu nih, meskipun belum melihat kita harus yakin. Karena diingatkan ya, kalla, jangan begitu. Kalla kalian akan mengetahuinya. Ya, kemudian terakhir tsumma la tus'alunna yauma idzin ya 'anin na'im. Ya. Kalian semuanya kelak akan ditanya ya, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang harus kita sadar, dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, yaitu agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Alladzi tana'amtum bihi fi darid dunya. Apa saja yang kalian nikmati di dunia, kalian akan ditanya. Loh, gimana ini? Ini kan semuanya ini berarti. Hal qumtum bisyukrihi, maksudnya akan ditanya apakah kalian bersyukur? Ya, misalnya kita ambil contoh ya, nikmat harta, ya, nikmat keluarga, nikmat waktu. Ya, itu adalah bagian yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kalian bersyukur, apa itu tanda bersyukur? Dimulai dari hati dulu. Kita yakini ini semuanya dari Allah. Kemudian dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah. Ini bukan dari saya, bukan karena kepintaran saya, bukan. Ya, kemudian kita gunakan untuk ya ketaatan kepada Allah. Itulah namanya syukurun. Itulah namanya yaitu bersyukur. Dan makanya diingatkan addaitum haqqallahi fihi wa lam tasta'inu bihi ala ma'asihi. Ya, kemudian fayun'imukum na'iman a'la minhu wa afdal. Yang artinya kalau kita artikan ya, jadi apakah kalian menggunakan nikmat tadi untuk melaksanakan dengan itu hak-hak Allah Ta'ala, mengerjakan atau mengamalkan ya, atau menunaikan hak Allah ya, kalian gunakan untuk taat atau kalian gunakan untuk ya maksiat, atau kalian tertipu sehingga nggak bersyukur sama sekali, lalai hatinya,
lisannya nggak mengucapkan alhamdulillah, kemudian semuanya tadi malah digunakan untuk ya maksiat kepada Allah Taala. Semuanya kelak akan ditanya. Makanya di sini kita ambilkan sedikit nih dari tafsir Ibnul Jauzi, sampai beliau mengatakan latus alunna yauma idzin anin naim, itu ada sekitar 10 ucapan, 10 pendapat. Ada yang mengatakan nanti akan ditanya tentang al-amnu wasihah, tentang aman dan kesehatan. Ya, rasa aman ini akan ditanya. Ya, makanya kita diingatkan di surat Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Jadi nikmat aman itu merdeka ini. 17 Agustus ini. Digunakan untuk apa nih? Yo, pentas lah ya. Perayaan karnaval dan sebagainya. Nah, ini berarti nggak mensyukuri nikmat. Ini ayat yang pendek, nih. Bahkan kita semuanya sudah hafal. Kalau kita arahkan ke yaitu Yaumul Istiqlal, nih. Apa artinya Yaumul Istiqlal? Itu tadi hari kemerdekaan, nih. Itu adalah digunakan untuk falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah yang memiliki rumah ini, yaitu Baitullah. Kenapa? Karena dialah Allah yang memberikan makan dan juga memberikan rasa aman. Itu disebutkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya yang akan ditanya adalah aman dan sehat. Kemudian ucapan kedua, pendapat kedua, yang ditanya adalah al-ma'ul barid. Apa ini? Air dingin. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kita yang bisa menikmati air dingin akan ditanya. Wah, sedetail itu ini ya. Pas kita panas-panas yang ngolak gitu ya. Kemudian ada air dingin, rasanya ini nanti akan ditanya. Ini terus bagaimana ini? Kemudian juga wa maladzul ma'kul wal masyrub, lezatnya makanan dan minuman. Nah, itu kan kita yang suka kuliner. Naudzubillah ini. Terus gimana ini hidup ini? Kalau nggak usah menikmati. Ya boleh ya, tapi itu tadi harus dari hati, lisan digunakan untuk taat nih. Bahkan ini ditanya, kelezatan makanan minuman itu nanti akan ditanya. Kemudian ditanya lagi yang kita ulangi nih, tadi aman dan sehat. Air dingin ditanya. Kemudian yang ketiga tadi kelewatan. Al-khubz wal bur wal ma'. Akan ditanya juga roti yang kita makan, gandum yang kita makan, air tawar yang kita minum. Ini air mineral ini yang kita minum. Nah, ini harus, ini kita harus menyiapkan hati nih. Maksudnya kita ini bismillah ya, kita niatkan ya memang saya haus, biar saya nggak ngantuk ya, atau pokoknya niatnya ibadah. Ya, kemudian kelezatan makanan dan minuman akan ditanya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, sihatul abdan, yaitu kesehatan fisik kita, asma, apa ini? Pendengaran kita, wal absor akan ditanya. Demikian juga dikatakan al-afiyah, keselamatan kita di dunia ini, yang pernah ditanyakan kemarin di pertemuan sebelumnya. Apa pengertian afiyah? Afiyah itu adalah selamat dari segala macam mara bahaya. Yang nggak sakit, yang nggak ada musuh, nggak ada ini, semuanya itu afiyah. Jadi selamat dari segala macam keburukan. Kita yang hidupnya dalam keadaan sehat wal afiyah, nah itu bahasa kita. Semoga sehat wal afiyat, ya sehat. Tapi kalau nggak aman, namanya nggak afiyat. Sehat tapi banyak pikiran, nggak afiyat. Sehat tapi banyak musuh, itu bukan afiyat. Berarti sehat walafiat, benar-benar fisiknya sehat, semuanya sudah nggak ada masalah sama sekali. Itu juga nanti akan ditanya. Kemudian yang keenam akan ditanya pula tentang al-ghoda wal asya. Waduh, ini ditanya tentang makan siang dan makan malam yang dimakan. Itu dari Hasan al-Basri. Kemudian juga akan ditanya as-sihha wal faragh, seperti dalam hadis, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ni'matani ya maghbunun fihi makatsir minan nas as-sihhatul faragh. Dua nikmat yang banyak orang lalai dari dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan waktu luang.
Demikian juga yang kedelapan, kullu syai'in min lazzatid dunya. Segala sesuatu dari kelezatan, kenikmatan dunia. Ini lebih umum lagi ini, semuanya. Ya. Kemudian yang kesembilan, in'amullahi 'alal khalqi biirsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga akan ditanya nikmat Allah mengutus Rasul. Ini yang akan ditanya. Nanti akan ditanya apa yang kalian jawab dari diutusnya Rasul. Apakah kalian sudah taat kepada Rasul? Atau kalian malah menyimpang, bermaksiat, yaitu menentang Rasulullah. Karena dua akan ditanya kalau disesuaikan dengan syahadat nih. Ditanya tentang Allah, ya juga ditanya tentang apa jawabanmu ketika Rasulullah mengajak untuk taat kepada Allah. Ini satunya tauhid, satunya menggiring kepada ittiba'us sunnah. Apakah kita menjadi orang yang mengikuti sunnah atau melakukan bid'ah. Kemudian yang ke-10 yaitu sunufun ni'am, yaitu semua jenis kenikmatan. Ini berarti begitu detailnya. Maka mana yang sahih di antara 10 ini? Semuanya mencakup itu semuanya. Berarti segala sesuatu yang kita nikmati ya pasti nanti akan ditanya. Terus apa jawaban kita? Makanya sekarang kita niatkan semuanya itu adalah lillahi ta'ala. Kita nggak numpuk-numpuk harta untuk kepentingan syahwat dan hawa nafsu kita. Beda masing-masing. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Kalau yang dilapangkan, alhamdulillah, bersyukur. Ya kita ambil yang cukup, sisanya sudah. Kayak tadi kita sebutkan harta itu hanya apa yang kita makan habis, apa yang kita pakai usang, dan apa yang kita sodakokan. Selebihnya nanti akan jadi rebutan. Nah, daripada jadi rebutan, sodakokan sejak sekarang atau diniatkan sudah. Makanya di sini harus pandai-pandai. Itu bagi yang dilapangkan. Bagi yang disempitkan, ya sabar. Sampai kapan sabarnya? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai Allah datang atau sampai kematian itu datang, yaitu al-yakin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Yang intinya tadi tujuannya agar kita sadar dengan sadar-sadarnya, dan juga yang bisa kita ambil pelajaran ini adalah mengingatkan tentang rukun iman yang ke-6, rukun iman yang ke-5 tentang yaumul akhir, bahwasanya semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu a'lam bishawab. Pangapunten jika ada salahnya, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan monggo silakan. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Afan mau tanya mengenai berbangga-banggaan tadi. Saya pernah baca itu di suatu buku ya, bahwasanya orang tua itu lebih berbangga kalau anak-anak ini menjadi orang yang berhasil dalam dunianya. Tapi dia tidak lebih berbangga daripada anaknya untuk menjadi hafiz Quran. Maksudnya ini berbangga untuk anak yang jadi hafiz Quran itu termasuk berbangga-banggaan tidak dalam dunia ini? Tadi kita sebutkan makna berbangga-bangga ini semuanya. Ya, kalau ditafsir ada yang mengartikan atau panjangnya bisa dilihat di surat Al-Hadid Semoga nanti bisa dicatat Al-Hadid ayat berapa itu? Ayat 20. Semoga kita buka sama-sama Nah, di situ ada makna yang panjenengan sebutkan, yaitu berbangga-banggaan dengan anak. Berbangga-banggaan dengan anak. Moga kita lihat. Ini ayat. Moga dibaca. Ini kita bacakan di ayat ke ayat 20, yaitu alamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, yaitu berbangga-banggaan, bermegah-megahan, persis seperti at-takatsur. Dengan apa? Dengan harta dan anak. Loh, bagaimana berbangga dengan anak? Ya misalnya kayak tadi yang panjenengan sebutkan, tentu kita pernah mengalami, entah itu
dari orang tua kita atau kita sendiri, kan kita seolah-olah bangga kalau anaknya begini, diceritakan kemana-mana. Oh, anak saya begini. Itu namanya sudah ya berbangga-banggaan dengan anak. Bisa dengan bangga-banggaan ketemu anaknya Spiro ya. Saya sudah ini, satunya belum dapat, satunya sudah, wis bangga, bukan main. Seolah-olah kalau anaknya banyak, ya lebih apa gitu. Ini juga bagian dari bangga-bangga. Demikian juga bangga-banggaan nggak ada diceritakan, dipamerkan, diinikan ya. Apalagi kalau itu urusan ya dunianya. Bangga, oh anak saya pengusaha, anak saya ini. Apa manfaatnya? Ya, apalagi kalau urusan dunia, ya sering kita melihat cerita-cerita atau kejadian yang miris ya. Ketika orang tua sudah tua renta, ditinggal sampai mati, nggak ada yang ngurus. Nah, ini bagaimana ya? Na'udzubillah. Ya, makanya di sini ingat hadis idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika seorang itu meninggal maka terputus amalannya kecuali 3 saja. Yaitu apa nggih? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, diamalkan, diajarkan, diamalkan, dan juga waladun sholihun yad'u lahu. Berarti kita harus menjadikan anak ini soleh. Soleh dari sisi agamanya. Kalau dia soleh, mau jadi apapun, pasti dia ingat kita. Pasti dia akan mendoakan kita. Lebih-lebih ketika sudah wafat. Karena tanda kesolehan seseorang itu ketika orang tuanya meninggal, dia selalu mendoakan, seingat langsung mendoakan. Itulah namanya waladun sholihun yad'u lahu. Tapi kalau misalnya anaknya dididik atau disekolahkan untuk urusan dunia, semuanya pintar, semuanya sukses, apa kira-kira mendoakan? Belas ingat aja enggak? Seperti yang sudah terjadi dititipkan di panti jompo, na'udzubillah. Ya, kita kadang juga itu manusia atau anak kadang wegah na'udzubillah itu. Merasa kita sudah lupa kalau kita dulu dirawat. Sehingga kita sudah punya ini, punya itu, sibuk dan sebagainya. Nah, ini na'udzubillah. Oleh karena itu masuk bagian dari wataka turun, yaitu fil amwali wal aulad. Yaitu berbangga-banggaan dengan harta-harta dan anak. Ya, dengan anak bisa dengan jumlahnya, anaknya banyak, atau diceritakan, dipamerkan anaknya begini, itu bangga-banggaan. Walaupun anaknya memang soleh misalnya, apa perlu diceritakan seperti itu? Anak saya hafid Quran ini, anak saya jadi ustadz ya. Anak saya nanti begini. Ingat semuanya itu kullu nafsin, yaitu bima kasabat rohina. Ya, kalau itu setiap orang itu akan tergantung dengan amalannya masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya, dan dosa juga tidak ada, yaitu kita mendapatkan keburukan dari dosa orang lain. Yang intinya di sini jangan sampai hal itu menjadi kita lalai, ya berbangga-banggaan. Ya, karena itu bagian dari at-takatsur tadi yang disebutkan. Monggo bisa dilihat lagi juga di surat Al-Hadid ayat 20 Al-Hadid ayat 20. Atau di surat Al-Munafikun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta dan anak-anak itu melalaikanmu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di surat At-Taghabun bahwasanya harta dan anak itu fitnah. Ya, harta dan anak itu ujian. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menceritakan bangga-bangga itu bagian dari at-takatsur nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Pertanyaan Ustaz, bagaimana jika seseorang yang kebetulan putra atau putrinya hafid 30 juz kemudian mengumumkan di medsos, alhamdulillah bahwa putra saya hafid 30 juz, setelah menempuh ini
kemudian mengambil dalil di surat Ad-Duha bahwasanya jika kita mempunyai nikmat disampaikan, Ustaz. Ini yang pernah kita sampaikan nih, semoga masih ingat makna ayat itu. Yaitu apa nih? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakanlah, sebarkanlah nikmat ya kepada orang lain. Itu ada maksudnya. Masih ingat nggih? Kepada siapa kita ceritakan? Ya, kepada biman tasiku bihi, kepada orang yang engkau percaya. Ya, kenapa? Bukan ya kenapa ke orang yang kita percaya? Karena nanti akan ada muncul apa nggih? Ya, hasad. Kemudian alah gitu aja dipamer-pamer. Akhirnya muncul ain, akhirnya muncul dengki, hasad. Tapi kalau kita sampaikan kepada orang yang kita percaya, kita yakin orang ini nggak akan hasad, atau orang ini justru akan mendukung, justru akan memotivasi dia untuk mendidik anaknya dengan baik. Silakan. Nah, kalau di media sosial, siapa yang kita? Semua manusia, jutaan manusia yang bisa melihat. Nah, ini berarti nggak cocok. Makanya ayat itu silakan dulu pernah kita sampaikan lewat nih surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bukan ke semua orang, tapi ke orang yang kita percaya saja, yang kita yakin gak akan timbul hasad, gak akan timbul dengki, iri, kita gak jadi sombong, ya, kita gak jadi bangga-banggaan, yaitu monggo disampaikan. Tapi kalau media sosial, kayaknya enggak deh. Ya, demikian juga, misalnya ngapunten, punya mobil di belakangnya ditulis, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, jalan kemana-mana, mobilnya keren lagi ya. Ini yang membuat orang, nah ini berarti nggak termasuk ayat itu nih. Mungkin silakan bisa dicari. Dulu pernah kita sampaikan nih, qadarullah saat ini lupa nih. Itu kita sebutkan dari tafsir mana waktu itu. Coba nih kita lihat di tafsir As-Sa'di. Namun sekali lagi makna ayat itu tidak mentang-mentang kemudian berdalil dengan ayat itu kita sampaikan di media sosial, kita upload di status dan lain sebagainya. Tidak, ini jangan. Ya, karena itu bagian dari riya. Ya, riya yang terjadi di zaman sekarang, yang seharusnya kita menyembunyikannya serapi-rapinya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustaz, guru kita Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah itu pernah menyampaikan dalam satu kajian kepada mereka yang punya harta lebih atau punya, ya ini dia disebutkan sama beliau itu tentang mobil gitu. Bagi yang punya mobil 2, mobil mewah gitu kan, antum jual itu mobil gitu, jadikan itu ambulan bermanfaat untuk umat. Nah, namun di sini yang pernah Anda dapati di lapangan ada beberapa yang punya pemikiran gini, loh itu kan hak ana punya mobil mewah, itu menikmati nikmat dari Allah gitu. Nah, itu gimana kita menyikapi mindset seperti itu, Ustaz? Kamu dan diulangi tadi yang satunya lagi, saya punya. Iya, ketika Ustadz Yazid rahimahullah menyampaikan begitu, ada mindset beberapa orang yang bilang, oh, itu hak ana adanya. Ana mau punya mobil mewah, ana mau punya mobil berapa, itu hak ana. Karena itu salah satu cara ana menikmati kenikmatan yang Allah berikan gitu. Nah, ini mindsetnya bagaimana Ustadz ini menyikapinya seperti itu? Ini tadi ada sedikit yang isyarat dari yang kita sebutkan. Yang pertama harta itu adalah ujian. Ada yang Allah lapangkan, jadi dia usahanya dikit tapi hasilnya banyak. Dengan orang yang mungkin usahanya buahnya hasilnya sedikit, ujian semuanya. Ada yang dengan mudahnya untuk membeli ini membeli itu sudah ujian baginya. Namun ingat seperti di ayat ini, ya summa latus alunna yauma idzin anin naim, yaitu akan ditanya dengan segala macam kenikmatan yang dia peroleh. Kira-kira kalau misalnya mindsetnya seperti itu, yang tadi disebutkan, kira-kira kalau ditanya begitu apa jawabannya kira-kira? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingat dengan hadis yang lain, la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang
kecuali nanti akan ditanya tentang 4 permasalahan, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya dari mana ke mana. Nah ini mobil tadi, Mas dapatnya dari mana? Wes gak usah tahu ya, ini kan pokoknya halal sudah, bener ya? Ini jangan-jangan ya dari mana ini sudah ditanya, kemana, untuk apa? Ya apakah dengan punya mobil ini digunakan untuk jalan-jalan terus, untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, ya, untuk pokoknya sibuk ya, ngerawat mobil aja terus, tambah ini, bempernya ini, bannya ini, padahal mobil itu pengeluarannya juga banyak. Jadi kan pajaknya, yang ngerawatnya, bannya, ini semuanya banyak. Ini sampai melalaikan. Itu dari mana, kemana sudah, untuk apa mobil itu? Nah kalau kita mau simple, sudah jual aja lah. Atau kasihkan ke pondok ya. Kalau kita memang orang-orang yang zuhud. Ya, ini berarti yang diingatkan oleh Ustaz Yazid rahimahullah itu sikap zuhud. Ya, apakah kita nggak boleh punya harta? Boleh, tapi harus zuhud. Jadikan harta itu hanya di tangan, jangan sampai ke hati. Ya, kalau sudah sampai ke hati ini akan menyibukkan kita semuanya tadi. Akhirnya ngaji nggak sempat, baca Quran nggak sempat, zikir nggak sempat, sholat telat, ya dan semuanya. Akhirnya hidupnya ya tadi alhaakumut takatsur. Jadi jangan sampai berdalih ingin menikmati, ya sehingga hal itu menjadi tujuannya. Makanya ini jawabnya harus dengan jujur. Apa benar memang engkau menikmati hal itu? Apakah sudah siap dengan pertanyaan tadi? Dari mana engkau peroleh dan untuk apa engkau gunakan? Nah ini bagaimana? Oke, misalnya dia dapatnya dari jalan yang halal, alhamdulillah. Diapakan hartanya ini? Apakah hal itu tidak alhaakum, ya melalaikanmu dari zikir kepada Allah? Ya pasti lalai. Apakah itu tidak menjadi kesombongan kita kalau jalan pakai mobil tandin ya? Ya. Ya atau kalau melihat temennya pakai ini ya, wah, agak bangga dikit ya. Sebenarnya banyak juga. Ini kan sudah, ini mau diapakan nih pertanyaan? Min aina ya iktasabuhu wa fima anfaqah. Dari mana engkau peroleh? Mau diapakan? Nah, makanya zuhud itu adalah ini tingkatan tinggi ya, yaitu meninggalkan ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan hal yang enggak bermanfaat di akhirat. Makanya kita harus mencontoh nih dari kehidupan beliau, itu Syekh Yazid rahimahullah yang terkuak nih. Bagaimana beliau punya harta banyak tapi kemana? Sedekah, infak, bagi-bagi ini semuanya. Jadi nah itulah. Jadi benar-benar beliau mengambil harta dari dunia itu secukupnya. Beliau punya tapi ternyata diinfakkan kemana-mana. Nah, seharusnya begitu nih. Jadi persis seperti yang kita sebutkan di Surat Al-Qasas ayat 77 itu juga bisa dipelajari ya, yaitu wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Al-Qasas ayat 77, carilah dari apa saja yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, dan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi dunia seperlunya saja, ada yang lebih itu tadi. Ini berarti apa nggak boleh punya mobil? Boleh, silahkan kalau memang butuh. Jangan karena gaya hidup. Kerjanya cuman dari sini ke tempat kerja 5 menit. Ya, tapi karena banyak orang punya mobil lah, gengsi lah, saya harus punya mobil ini. Padahal pengeluarannya banyak, ininya banyak. Nah, ngapain beli mobil? Atau cuma sekedar bangga-banggaan gaya hidup. Ini makanya di sini jangan sampai semuanya itu melalaikan kita dari ya tujuan hidup kita sebenarnya, yaitu apa nih? Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ini harus benar-benar hati-hati dari mana diperoleh dan diapakan itu. Itu dua pertanyaan itu sudah sulit untuk kita menjawab. Ya, makanya kita harus apa yang kita miliki saat ini kira-kira nggak berguna di mana ya? Nah, silahkan. Atau ini masih penting, niatkan untuk ya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Sudah cukup semuanya? Sampun Ustaz. Nggih.
Sekali lagi ya, dari ayat yang surat Ad-Duha ayat terakhir itu monggo bisa dicek kembali. Itu bukan maknanya adalah kita pamer atau kita perlihatkan di media sosial dengan dalil wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan itu maksudnya. Jadi hadits biman tasiqu bihi, yaitu kabarkanlah kepada orang yang kau percaya, bukan ke semua orang yang kita nggak kenal atau yang kenal, enggak gitu. Makanya harus hati-hati karena al-ainu haqqun, mata jahat itu ada, hasad itu ada, kita selalu berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.